Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Dengan izin Allah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam webinar untuk program pelatihan perkenalan metode sekejap paham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab agar nanti ya ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa juga menerjemahkan dan memahami makna-makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah program Bapak Ibu telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan telah dilatihkan di berbagai kota dan di beberapa negara ya. Bisa dipakai dari usia 10 tahun sampai dengan 80 tahun ya. 80 tahun dan alhamdulillah pada tahun 2019 sekejap diundang untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia. Dan alhamdulillah sekejap mendapatkan sebuah apresiasi sebagai metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab agar nanti ketika mereka membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa juga memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Dan hari ini Masya Allah kita bisa berjumpa untuk kita berkenalan dengan ini program. Bapak Ibu yang memuliakan ya, perkenalkan nama kami Nur Ihsan Muhammad Idris ya. Ya Allah berikan amanah dan juga kesempatan untuk menyusun metode sekejap ini. Mengalami proses formal belajar bahasa Arab dari pesantren Darun Najah di Jakarta, S1-nya di Madinah, S2 di perguruan tinggi Ilmu Al-Quran ya di Jakarta, dan sejak tahun 2009 ya mendirikan lembaga yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran. Sekarang di Jakarta ya, dengan tujuan bisa membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab agar nanti ketika mereka membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa juga memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Dan hari ini kita bertemu untuk kita berkenalan. Semoga bisa membantu Anda untuk juga bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan sebuah pengantar. Ya. Bahwasanya tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah menjelaskan Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai hidayah dan hidayah itu akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membacanya demikian pula mendengarkannya disertai ya dengan langsung bisa memahami akan makna-maknanya ya langsung bisa memahami akan makna-maknanya karena itulah Bapak Ibu sekalian ya karena itulah sangat dianjurkan bagi setiap kita ini untuk bisa langsung memahami makna Al-Quran tatkala membaca demikian pula mendengarkannya. Allah menyebutkan ya di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah ya, telah menurunkannya
kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Banyak kebaikan di dalamnya. Bagaimana caranya mendapatkan keberkahannya? Kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Agar mereka itu bisa mentadaburi ayat-ayatnya, memahami dengan baik, ya dengan dalam ayat-ayatnya. Jadi memang harus paham itu, ya. Dan selanjutnya kalau sudah bisa paham dengan baik, maka waliyatazakkaru ulul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka itu kemudian bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktekannya. Jadi ya, kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ketika ngaji dan mendengarkan Al-Quran langsung paham. Langsung paham. Namun, kalau kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing ini, ya, sampai sekarang ini kira-kira berapa persen yang Anda pahami tatkala Anda itu membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya? Ada yang sangat paham, ya, sampai 90% misalnya. Nah, ini mesti orang Arab ini, ya, yang lama sekali belajar bahasa Arab untuk paham Al-Quran. Ada? Atau yang kedua, ada yang merasa paham 60 sampai 70%. Ini biasanya yang pernah nih belajar forum bahasa Arab di pesantren. Ada apa, Ibu? Atau yang terakhir, ada yang merasa masih kurang paham. Ya, pahamnya paling-paling Al-Fatihah, tiga kul, surat-surat pendek. Ya, kalau mau jujur, banyak orang yang mengatakan saya masih kurang paham. Ya, padahal Bapak Ibu melihatkan, ini kenyataannya nih ya. eh, Kalau kita bertanya, ya kenapa sampai sekarang kau masih kurang paham, masih kurang paham. Padahal kita ini ya, itu sudah lama menjadi seorang Muslim. Ada bahkan yang usianya itu sampai 70 tahun, 80 tahun. Dan bahkan sudah sering membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Tapi kenapa yang dipahami dari Al-Quran masih sangat kurang? Kira-kira apa alasannya, Bu? Ibu Siti, ya, Ibu Eti, apa alasannya? Orang masih kurang paham Al-Quran. Ya macam-macam ya. Di antaranya, Ustadz, saya nggak paham Ustadz. Kenapa? Karena saya kan orang Indonesia. Coba kalau orang Arab. Insya Allah ngerti karena bahasanya. Apa alasannya? Ustadz, saya ini dulu sekolahnya Om. Coba kalau di pesantren. Kuliahnya itu lokal. Ya. Coba kalau di Timur Tengah. Nah, jadi sadar atau tidak sadar, inilah sebagian alasan yang seorang berikan. Sehingga sampai sekarang masih juga banyak orang yang belum yang kurang paham Al-Quran. Bapak Ibu, ya. Padahal Masya Allah, bukankah ribuan kali lisan kita mengucapkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saking sayangnya Allah kepada kita. Allah itu takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah. Tetapi Allah yang sayang kepada kita, ingin agar kita bahagia dunia akhirat. Caranya Allah turunkan Al-Quran ini. Sebagai kitab hidayah kita bahagia untuk semua bangsa. Tetapi Allah turunkan hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah ya? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kenapa tidak masing-masing bangsa diturunkan dengan bahasanya? Nah, ini adalah alasannya. Alasannya Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'kilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Bisa memahaminya.
Eh, jadi sengaja pakai bahasa Arab agar siapapun kita ini bisa memahami Al-Quran. Loh, kok begitu? Iya, karena ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana ini Al-Quran. Walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk dipahami maknanya bagi siapa saja. Kurang lebih ya, ada tiga alasan yang menunjukkan kenapa itu Al-Quran itu mudah dipahami. Ya, yang pertama, jika apa yang pertama? Karena Allah yang menurunkannya dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Allah telah menjamin kemudahannya. Ya. Yang penting kita mau serius belajar. Dan kita tahu caranya belajar. Ini ayatnya Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Qamar. Bahkan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan memahaminya bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Masya Allah. Ini jelas ini jaminan dari Allah. Yang penting kita mau serius belajar dan kita tahu caranya belajar. Insya Allah kita bisa. Oke. Alasan yang kedua kenapa dia mudah. Karena ini Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Ayatnya berulang-ulang. Contoh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu apa artinya ini? Apa? Nah, ini kan, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Ayat ini berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78. Berulang berapa kali? Sebanyak 31 kali. Jadi, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Dan masih banyak lagi ayat lain yang juga berulang-ulang. Nah, ini adalah kemudahan dari Allah. Yang ketiga alasannya kenapa dia mudah? Karena ternyata bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran. Kata-katanya itu yang sering berulang. Yang berulang-ulang. Dan juga serupa-serupa. Mirip-mirip. Mirip-mirip makna-maknanya, pola-pola grammarnya. Ya. Dan ini Masya Allah yang disyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab yaitu Al-Quran. Kenapa terbaik? Karena dua ciri. Yang pertama, mutasyabihan. Adanya yang serupa padanya. Serupa. Serupa maknanya, pola-pola grammarnya. Ya. Dan juga masanya berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, termasuk berulang kata-katanya itu, Bu. Dari sini sebenarnya sudah ketahuan caranya itu. Kalau mau cepat pandai, cepat bisa. Apa itu? Al-Quran kan adalah bahasa. Pasti ada vocab kosakatanya dan pasti ada grammarnya itu, pola katanya itu. Jadi kalau Anda bisa mengetahui dan menguasai ya kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran ya dan mirip-mirip itu pola-polanya, maka itulah yang nantinya akan membuat Anda akan lebih mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna-makna Al-Quran. Tanpa harus ya sekolah formal bahasa Arab yang cukup panjang. Bapak Ibu, sebenarnya ini sekejap hadirnya di sini. Di sini. Membantu Anda yang nggak punya background bahasa Arab untuk bisa mengetahui dan menghafalkan kata-kata bahasa Arab
dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering berulang dan serupa-serupa pola-polanya itu. Dan serupa. Baru dipakai nanti untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Sehingga hasilnya akan lebih cepat dan mudah insya Allah Ta'ala. Oke Bu. Nah, sekarang bagaimana bentuknya itu? Nanti Anda diajak ya untuk kita belajar bareng-bareng. Bareng-bareng, gak lama kok. Ini gak lama. Kalau mau dibanding slow formal ini. Berapa lama? Target kita adalah kita bisa belajar bareng-bareng untuk bisa menerjemahkan dan memahami eh, pelatihan level 1, juz 1. Juz 1, 141 ayat. Sekitar 21 halaman itu. Dalam 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pekannya sekali saja. Sekali saja. Nanti di sini kita akan belajar ya untuk menguasai kata-kata bahasa Arab dan pola grammar yang sering berulang ya, sering berulang dan serupa-serupa polanya itu. Baru dipakai untuk menerjemahkan semua kata dan ayat dalam juz 1. 20 pekan. Dan kalau ini pernah kita lewati, Masya Allah, sangat membantu kita untuk bisa memahami juz-juz berikutnya, insya Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala. Nah, sekarang Bu yang paling tinggi itu yang pernah belajar ya dan selesai usianya 84 tahun. Itu baru mulai start belajar. Start belajar. Dan sekarang yang paling tinggi sudah masuk ke sudah menemukan 6 juz. 6 juz usianya 83 tahun. Ya. Startnya itu usia usia 80 tahun startnya mulai belajar. Sekarang sudah dapat 6 juz selesainya. Masya Allah. Nah, itu sekalian ya. Oke. Sekarang Bu, kita akan langsung praktek ya dan tunjukkan bagaimana kok bisa mudah itu, insya Allah. Nah, nantinya dengan cara ikut pelatihannya, langsung kita praktek ya, belajar dengan menggunakan mushaf sekejap. Nah, ini Bu, 30 juz ini Bu, mushafnya ini. Ada yang ukuran besar, ada ukuran sedang ini. Ada macam-macam ini ya. Eh, ini sama sekali nggak ada terjemahannya nih, ya. Lalu untuk bisa menggunakan mushaf ini telah disiapkan dua buah buku panduan wajib, ya. Ada buku warna merah. Ini bukunya tipis ya. Bukunya tipis ini buku Sekejap Paham Al-Quran. Ini berisi ilmunya ya. Berisi ilmunya dan juga berisi Al-Quran sekejap khusus juz 1. Khusus juz 1. Jadi kalau Anda itu baru belajar sekadar, tidak mesti punya Al-Quran yang 30 juz. Nah ini nggak mesti nih, yang 30 juz. Cukup miliki saja buku warna merah ini. Karena sudah ada Al-Qurannya khusus juz 1 yang dipakai selama 20 pekan. Ya. Lalu yang kedua adalah buku warna hitam. Kamus Al-Quran sekejap. Ini kamus khusus untuk kata-kata Al-Quran yang jarang muncul saja. Yang muncul saja. Jadi ini bukan pakai sama pelatihan. Oke. Sekarang kita langsung praktek ya. Praktek latihan menerjemahkan langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke, ayo sekarang. Semua lihat ya. Ayo, semua lihat. Bapak Ibu. Ibu Siti Nurmala, Ibu Ariqo, ya, Ibu Eti, ya. Semua lihat ke depan ya. Anda lihat, inilah contoh Al-Quran sekejap. Sudah kelihatan Ibu Siti Hasnia, Ibu Nur Halimah? Oke, Ya Ustaz, sudah kelihatan. kelihatan. Nah, Ibu Anda lihat, inilah Al-Quran sekejap. Seperti begini, 30 juz. Sama sekali tidak ada terjemahan. Apakah per kata ataukah per ayat. Tetapi dengan seperti begini bentuknya, insya Allah akan membantu Anda untuk bisa menerjemahkan setiap kata dan kemudian setiap ayatnya insya Allah Ta'ala. Kok bisa? Karena ini musab ada 3 alat bantunya. 3 alat bantunya. Coba lihat, apa yang beda? Yang pertama, dia itu berwarna. Ya kan? Berwarna kan? Ustadz, saya juga punya Al-Quran berwarna. Oh itu beda, itu warna tajwid. Warna tajwid.
Ini warna untuk arti. Untuk arti. Satu. Yang kedua apa lagi? Ada garis-garis berwarna juga itu. Garis-garis berwarna juga. Dua. Apa yang ketiga? Ada angka-angkanya itu. Kan ada angka-angkanya. Jadi inilah tiga simbol-simbol yang akan kita pelajari di awal sekejap. Mengenal tentang pola warna. Ya. Maksudnya apa tuh warna-warna itu? Ada warna hijau, merah, biru, hitam. Tentang pola garis juga berwarna. Ada garis hijau, merah, biru, hitam. Ada pola angka. Angkanya di atas, bawah, kiri, kanan. Ya, itu Bu, simbol-simbol ini. Masya Allah. Ini luar biasa Bu, simbol-simbol ini Bu. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu Anda mengetahui arti setiap kata. Setiap kata di dalam 30 juz. Dalam 6.236 ayat. Nah, jadi berapa kata semuanya Bu dalam 30 juz? Ada sekitar 77.439 kata. Masya Allah. Coba dibayangkan Bapak Ibu. Ini kalau mau dihafal ini kira-kira berapa lama ini waktunya ini kalau mau dihafal. Kalau satu hari butuh waktu 10 kata. Ya 10, kalau satu hari 10 kata. Ya. Kalau semuanya berapa tuh? 7 ribuan hari. Lama sekali. Tapi insya Allah ya. Dengan bantuan ilmu sekejap ini dan musafirnya itu. Membantu Anda mengetahui dengan cepat ribuan kata. Karena untuk bisa menguasai arti kata ini. Sekejap bantu dengan mengelompokkan arti kata-kata ini menjadi 4 kelompok kata. Inilah kemudian yang diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Nah, 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Oke, warna pelbagai warna. Ada warna hijau, merah, biru, dan hitam. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Oke ya, langsung kita praktek. Belajar terjemah perkata ya dengan warna, dengan warna. Kami ini Bu nggak akan bantu, nggak akan terjemahkan itu, nggak akan terjemahkan. Misalnya Bismillah, bi itu dengan tulis artinya di bawahnya. Ismi nama tuliskan, nggak begitu. Tapi membantu Anda menemukan sendiri maknanya di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Warna-warna ini. Oke ya, siap ya. Kita mulai. Warna yang pertama. Lihat ke depan adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna pemandangan yang sangat indah ini. Ya. Ini kira-kira gambar pemandangan apa ini, Bu? Ayo jawab. Gambar apa ini? Gambar sawah. Sawah. Ya, sawah itu warnanya apa? Hijau. Betul. Nah, Ibu, kalau Anda melihat sawah yang hijau ini, itu kira-kira kebanyakannya terdapat di negara apa? Nama negaranya? Indonesia. 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 Ah, Ibu, nanti kalau kita ngaji pakai Al-Quran sekejap ini, kita akan menemukan ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Nah, apa itu warna hijau? Itulah kata-kata Al-Quran yang sama atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Karena asalnya dia itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya, tapi sudah masuk dan bahkan menjadi masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, lalu melihat kata warnanya hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, jawab, hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. Ya, banget artinya. hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. Indonesia banget. banget artinya. Ya, nah sekarang kita praktek. Lihat surat Al-Baqarah. Coba Anda lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Ada. Ada kan? Ada Tuh, Allah. kamu. jawab Alif Allah Lam Mim. artinya Alkitab. Allah. Allah. Alif Lam Allah. Mim
Alif lam Alif Lam mim. Mim. Islamin. Alkitab, kitab. 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 Al-Quran, Buku. kitab. Goib, goib. 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 As-sholah, sholat. Sholat. Salat, Sholat. Al-akhirah, akhirat. Akhirat. akhirat, Kan akhirat, Akhirat. Akhirat. ya kan? Yang lain, Bu. Maut, rezeki, syukur, amanah, nama-nama orang, Muhammad, Musa, Isa. Itu semuanya kata Al-Quran itu, ya kan? Kata Al-Quran itu. Warnanya hijau. Dan ternyata jumlahnya, Bu, banyak banget. Nah, ini contoh, Ibu. Contoh yang sudah dihitung dalam juz 1. Kan kalau 30 juz, ada sekitar 77 ribuan kata. Juz 1 itu ada sekitar 3.500-an. Ternyata yang warnanya hijau ini karena bahasa Indonesia itu mencapai sekitar 10%-nya. 10%-nya, Bu. Jadi kalau 30 juz, 77 ribuan kata. Berapa itu 10%-nya? Sekitar 7 ribuan kata. Yang tidak perlu kita hafal. Sudah hafal sekarang. Kenapa? Hanya gara-gara jadi orang Indonesia. Masya Allah. Kan, Bu? Insya Allah. Langsung tahu. Nah, biar mudahnya, Bu, kita kasih warna hijau dalam Al-Quran sekejap. Apa? Nggak usah dihafal. Kenapa? Karena sama artinya bahasa Indonesia. Masya Allah. Luar biasa nih buat Allah ini. Oke, jelas ya? Selesai warna pertama. Alhamdulillah. Jelas? Bagaimana? Ini kira-kira mudah ataukah mudah banget? Udah Mudah banget. banget. Berapa kata yang Anda sudah hafal? 7 ribuan kata. Kitab. Kan? Hmm. Iya, itu kata tuh kurang itu. Segitu, kurang lebih itu. Nah, 10%-nya. Warnanya apa? Warnanya hijau. Masya Allah. Kalau sekali ketahuan. Ya? Oke, jelas ini. Ibu Andi Asmawati, Ibu Ariko. Ya, jelas ya. Lanjut ya. Sekarang kita pindah ke warna yang kedua. Oke, jadi bayangkan Bu sudah keluar ya. Sudah keluar 10% ya. Sudah dihafal. Sekarang yang kedua nih. Oke, yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia Nah, sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? darah. Darah, iya betul. Ya, darah kita warnanya apa? Merah. Merah. Bapak Warna Ibu, merah. kalau Anda melihat gambar darah kita ini warna merah, itu kira-kira tubuh kita banyak jumlahnya ataukah sedikit? Banyak. Banyak. Banyak loh. Dari ujung Banyak. kepala terus menyebar sampai ujung kaki, ya. Banyak darahnya. Banyak darahnya. Nah, itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna merah seperti merahnya darah kita yang banyak jumlahnya. Apa itu warna merah? Merah adalah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak juga berulang. Banyak berulang. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke? Jawab, Berulang. merah apa artinya? Banyak banget berulang. Ya, merah apa artinya? merah, banyak Banyak banget banget berulangnya. berulangnya. Ya, banyak banget, banyak sekali berulangnya. Nah, sekarang kita praktik ini. Kita praktik di soal Al-Baqarah ya. Coba Anda lihat di setiap baris. Rata-rata ada kata yang dikasih warna merah. Ada, Bu? Masya Allah. Ada Kan? Ada kan? bi. Tuh warna merah. Ini, Bu. Hampir setengahnya warna merah ini. Setengahnya warna merah. Apa itu? Kelihatan. Lah. Kata-kata Al-Quran Bi. yang banyak berulang. Oke? Alladzi. Masya Allah. Tuh. Ini, Bu. Begini semua. Tiap halaman begini modelnya ini. Setengahnya warna merah. Ya. Dan ternyata, Ibu, setelah kumpul-kumpul, ya,
itu ternyata jumlah katanya tidak banyak. Ya, hanya berulang-ulang saja itu. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata. Bayangkan, 100 kata. Tapi dia berulang hampir setengah Al-Quran itu. Nah, dan Masya Allah itu dikumpulkan. Dikumpulkan lengkap dengan artinya dalam sebuah kertas sekejap yang bernama kertas ajaib. Ajaib. Nah, kertas ajaib ini. Lengkap dengan artinya. Ini dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Nah, jadi kertas ajaib. Kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena berisi sekitar 100 kata yang banyak sekali berulang. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Anda ikut pelatihannya, kita akan bareng-bareng latihan. Bagaimana kita bisa menghafalkan, ya, menguasai arti kata-kata ini selancar kita menghafal nama anak kita sendiri. Nah, bayangkan itu kan? Selancar menghafal siapa? Nama anak kita sendiri. Gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini sudah banyak banget contohnya, Alhamdulillah. Karena kalau Anda bisa menghafal yang warna hijau, nah ini sudah pasti. Yang Indonesia banget artinya. 10% kan? Lalu Anda bisa menghafal arti sekitar 100 kata yang berwarna merah ini, ya, di kertas jaib. Ini sudah sekitar 50% kata Al-Quran. Maka sudah 60% kata Al-Quran akan Anda kuasai. Allahu Akbar. 60%, Bu. Modalnya apa? Hanya menghafal satu lembar kertas ajaib. Ya, sekitar 100 kata. Dikit sekali. Nah, ini contoh Ibu. Contoh yang sudah dihitung dalam juz 1. Ya. Tadi sudah ya. Yang warna hijau 10%-nya. Ya. Karena bahasa Indonesia. Warna merah ini banyak berulang. Ini bahkan mencapai lebih setengah. 56%. 50%. Jadi dengan warna ini sudah mencapai sekitar 66%. Masya Allah. Modalnya Bu, hanya yang dihafal satu lembar kertas ajaib sekitar 100 kata. Nah ini deh Bu, Masya Allah. Ya, 100 kata sekalian. Nah di mana Bu? Di kelas pelatihannya. Kelas pelatihannya. Ini contohnya banyak banget Bu, kamu dilihat ini. Nah, di YouTube banyak sekali nih contoh-contohnya ini. Sekarang saya putarkan ya. Ini ada video nih Pak. Contoh peserta ini orang sibuk ini. Ya, sibuk. Dan mereka belajar sekejap, Masya Allah, mereka bisa menghafalkannya. Ya, ini contohnya. Ada Pak Endang, usianya sekitar 50-an tahun. Ini banyak pimpinan pabrik ya, makanan terkenal di Kerawang ini. Ya, terkenal sekali perusahaannya ini. Oke. Nah, ini beliau ini belajarnya online. Belajarnya online. Oke, sekarang kita dengarkan ya. Ini setorannya nih. Setoran dengan hafalannya. Berurutan. Dan kalau ditanya acak pun beliau tahu artinya. Oke ya, Anda bisa ikuti itu. Ada tulisannya di samping. Ya, kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak,
ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Hafalkan Bu, lancar banget itu. Nah, ini lagi nih, teman satu kelasnya Pak Husen mulai belajar usia 79 tahun. Ya, Masya Allah. Ini hasil setorannya. Ya, kita dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, illa kepada qabla sebelum, huwa diahum mereka, Dan seterusnya Ibu. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Kalau kita Bu ikut pelatihannya, nanti ilmunya belajar lengkap ya. Bagaimana menghafal kosakata yang sering berulang dan mirip-mirip itu. Demikian pula pola-pola grammarnya itu. Belajar past tense, present tense, dan seterusnya. Tapi fokus pada yang sering muncul saja. Lalu praktek untuk menerjemahkan setiap kata dan ayat dalam juz 1. 141 ayat dalam 20 pekan. 20 pekan, 2 jam per pekan. Dan kalau pernah selesai Bu, luar biasa batu kita untuk paham yang lainnya. Ini contoh Pak Enang ini Bu. Dia sekarang sudah merampungkan 6 juz. Ya, 6 juz merampungkannya itu. Ya. Nah, ini setorannya itu untuk terjemah surat Al-Munafikun. Ya. Al-Munafikun. Kita dengarkan ya. Ini sudah sangat bagus ini cara menerjemahkannya ini. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, mantap. Masya Allah ya. Nah, ini lagi Bu nih ya. Ini Ibu Ria di Bogor nih ya. Belajarnya juga. Setiap pekan selesai. Nah, ini hasil tesnya nih. Tesnya untuk menerjemahkan ayat-ayat di surat Al-Baqarah ya. Ini kita dengarkan ya. Dan kalian orang-orang yang zalim,
Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Wa usribu fi qulubihim mul ijla, telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan patung anak sapi. Bikufrihim, dikarenakan kekafiran mereka. Kul, katakanlah, bisama ya'murukum bihi imanukum, amat buruklah apa yang Mas, ini panjang ini. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu, Masya Allah, itulah contoh hasil belajarnya nanti itu. Ya, belajarnya membantu kita kalau baca Quran bisa langsung menerjemahkan dan memahaminya. Sebagai penutup, ya, ini kita putarkan ya. Orang-orang sibuk ya, yang baik tugas-tugasnya itu yang belajar sampai selesai. Ini contohnya Bapak Profesor Dr. Rudi Rubiandi ini wakil ahli perminyakan ya, pernah jadi wakil menteri ya, ESDM. Ini belajar utuh 20 kali pertemuan. Setelah selesai beliau memberikan kesan-kesannya ketika belajar. Kita dengarkan ya, sekitar 2-3 menit lah. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar, dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita, sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu, dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penerjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya
pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya, bukan hanya terjemah tapi isinya, sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan. Itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Oke ya. Demikian Bapak sekalian, eh, penjelasan kami tentang metode sekejap ini. Harapan kami bisa meyakinkan siapapun Anda, berapapun umur Anda, ada jalan yang insya Allah bisa membantu Anda untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran. Dan kalau membacanya, demikian pula mendengarkannya. Karena itu Bapak sekalian, sebagai follow up daripada acara kita hari ini, insya Allah kami akan membuka kelas level 1 ya. Kelas level 1 juz pertama sebanyak 20 kali pertemuan ya dengan durasi 2 jam setiap pekannya. Insya Allah Bu, ini yang terdekat ya. Akan dibuat kelas setiap hari Ahad ya. Hari Ahad jam 5.30 sampai jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Insya Allah kita akan mulai Bu bulan depan ya, awal bulan berikutnya ya, awal bulan Agustus ya. Tanggal 3 Agustus 2025. Hari ini kelas 10 kita baru selesai kelasnya baru dimulai untuk yang bulan ini baru selesai. Nah, kita baru sebulan biasanya itu. Jadi sekali lagi Bu, ini yang terbaru ini yang mau kita buka kelas setiap hari Ahad. Hari Ahad jam 5.30 sampai 7.30 insya Allah mulai awal bulan Agustus tanggal 3. Tanggal 3. Insya Allah kalau kuota terpenuhi segera akan kita mulai. Karena itulah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin benar-benar ingin belajar bersama-sama kami, silakan hubungi ya nomor admin. Nah, ini nomornya sama. Nomor Anda di grup juga sama itu. Sampaikan saya Ibu Fatima mau ikut kelasnya, mohon dibantu penjelasannya. Saya akan dibantu persyaratannya. Nanti Bu kalau sudah oke, ya akan dikirimkan bukunya ke rumah Anda, buku paketnya itu. Apa isinya Bu? Pertama ini, nah kan, buku sekejap warna merah. Yang kedua adalah kamu sekejap warna hitam ini. Ditambah nanti juga dengan 1 lembar kertas ajaib. Ini dia. 1 lembar kertas ajaib. Ini satu paket. Satu paket. Insya Allah, kalau sudah terkumpul pesertanya dan sampai kota, akan segera dimulai kelasnya insya Allah Ta'ala. Begitu gambarannya sekalian. Semoga bisa bantu. Nah, ini kelasnya full online ya. Full online. Nanti kalau misalnya Anda sudah bergabung, lalu punya acara yang nggak bisa tinggalkan, jangan khawatir. Nanti ini ada rekamannya yang akan dikirim ke grup pesertanya insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau ditanyakan seputar pelatihan kita? Dipersilahkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ibu Andi Asmawati, Ibu Ariko, Ibu Eti. Jelas? Assalamualaikum Ustadz Nur. Ya, Waalaikumsalam Ibu Muljati. Silakan Ibu. Mohon maaf saya tidak buka kamera. Ya Ibu. Mungkin ini sedikit di luar yang dijelaskan Pak Ustadz. Mohon maaf sekali. Saya sudah masuk Ustadz di angkatan 65. Ya, Sudah masuk kelas. Eh, Cuman memang jujur sekali Ustadz, kami beberapa orang ini ingin sekali mendapat pelajaran dari langsung Pak Ustadz Nur Ihsan ini gitu loh Ustadz. ya. Jadi eh, ada pemikiran saya terutama secara pribadi setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Ustadz langsung ini, aduh rasanya senang sekali ya kalau bisa langsung di kelas itu eh, mendapat pelajaran di Pak Ustadz sendiri gitu maksudnya. Nah ini Ya. bagaimana jalan keluarnya ya Pak Ustadz? Apakah apakah ini saya Jadi gini Bu, mumpung memang ini baru kalau 3 saya itu kali bukan, sih memang gini pertemuan. Bu, memang Alhamdulillah dengan izin Allah Bu, kami melatih para guru-guru, sekian lama kita anggap Iya, mereka bisa mengajar. Dan saya memang biasanya ngajar iya, juga. Cuma kalau pasnya hari itu, ya saya nggak bisa, saya pas mengajar, saya lagi mengajar level 7 setiap Sabtu. iya, Sabtu apa?
Sabtu Sabtu jam sama waktunya itu jam setengah enam itu Hmm. bersama waktunya. Dan memang sekarang ini Bu Ya. itu nggak mengajar kalau yang level pertama. Saya hanya mengajar Ya. di level-level yang apa level-level yang di atas, level di atas. Oh. Kecuali sekali-sekali Bu, saya bisa masuk sekali-sekali. Di kelas itu saya masuk sekali Oh. untuk bisa mengajar. Tapi kalau dia Ya. itu utuh, bisa katakan sudah nggak ada waktu lagi untuk saya menampingi secara Hmm. langsung. Karena sekarang sudah sampai level level 7 Ibu sekarang ini, level 7. Ya karena Oh, ya. yang tinggi itu nggak banyak yang mengajar, tapi kalau yang baru tuh banyak sekali bisa mengajar. Alhamdulillah. Makanya kami kami bagi tugas biar kami yang mendampingi kelas-kelas yang di atas ya sampai yang juz 7. Nanti guru-guru yang lain nah, itu yang menampingi untuk yang bawah. Kecuali kalau Hmm. misalnya Bu waktunya itu bukan di waktu pagi hari ya, misalnya Sabtu subuh atau Ya. Ahad subuh, nah, itu ada kemungkinan. Hmm. Saya menampingi beberapa kelas tapi bukan di hari-hari kerja. Hari kerja itu ada hari apa? Ya, jadi bukan di pagi hari. Nah, itu masih bisa mungkin kan Oh, tuh. ya. Ya, kalau sekiranya Ibu Jadi ada kelompok misalnya bisa Ibu, ya. ya Oh, kelompok kita bisa kita atur. Kalau saya ada ya. kosong, saya bisa bantu mendampingi, insya Allah. Gitu Ya, ya Bu, insya ya Allah nanti untuk saya. ini ya. Nanti Bu, Ya. kalau memang mau mau gitu, Ibu coba komunikasi dengan admin ya, untuk Ya. apa cek waktunya Ya. kosong, asalkan usahakan juga, ya waktu di mana. Oh gitu. Baik Hmm. Ustadz, nanti saya hubungi admin ya Ya, Ibu di mana Ustadz. tinggalnya? Ibu di mana? Ibu Jati. Saya di Bekasi, di Cibening, Bekasi Ustadz. Oh dekat, jadi penting sini. Dari sini setengah jam lah. Iya, Lebih. Ya. iya. Kalau ibu punya kelompok Jadi, sendiri, apakah pengajian, apakah di masjid sendiri, secara offline belajarnya itu bisa. Kita punya bu yang offline, diajar oleh guru-guru kita langsung offline itu. Oleh usaha juga ngajar oh, di situ bu, dekat Jati Bening itu. Sebelumnya ya, di apa? iya. Di kota wisata, di kota Oh, wisata. wisata, iya. Terus ya apa sekitar situ lah. Itu ada beberapa kelas secara Ya, offline ya. Itu iya. memungkinkan. Tapi itu Jadi memang berarti sangat khusus itu. kalau Khusus. Kelas khusus. berarti yang berikutnya Agustus pun itu eh, bukan bukan Ustadz Bukan saya. bersendiri. Ya, Oh, begitu nggak bisa ya. sudah nggak bisa lagi ngajar yang apa yang terbaru. Eh, Iya, iya, saya ngajarnya Bu hanya di level-level yang di atas ya. Ada yang level 7, iya, ada yang level apa? Level iya, iya. 5, ada yang level 3. Nah, itu. Iya. Jadi mohon maaf ini Bu. Iya. Jadi Hmm. nanti kapan-kapan bisa bisa minta Ah, waktu dengan admin ya, ya Ustadz. boleh, ya boleh Bu, insya Allah. Terima kasih, Nah, Ustadz. nanti kita bisa komunikasi ya. Nanti lewat admin, dan saya juga boleh. Kita Iya, komunikasinya Bu. Oke Bu, baik, baik. Ibu Neti. Terima kasih, Ya. Ustadz. Ada lagi yang lainnya yang mau menyampaikan? Termasuk kalau Anda Bu punya masjid ya, yang membuat kelas secara offline, offline bisa itu Bu. Ya, kalau sekitar Jakarta, di daerah Makassar ya, Makassar Goa itu kita yang punya itu, punya guru-guru yang bisa mendampingi ya. Ya di sini apa ada Ibu Siti ya, Ibu Siti apa tadi? Hasnia ya. Kalau Makassar itu banyak pelatihnya, nah itu bisa belajar secara offline langsung, kira begitu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Sekarang yang paling tinggi itu sudah masuk ke level yang ketujuh, berarti sudah masuk ke persiapan ya, juz ketujuh mereka itu, alhamdulillah. Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Oke, mungkin cukup ya, cukup jelas. Demikian, Ibu sekalian. Nanti kalau sekiranya ada hal yang mau tanyakan dan mau mendaftar program kelasnya, silakan menghubungi admin sekejap, semua bisa dibantu. Demikian Ibu sekalian, ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga Allah memberikan hidayah, kebaikan untuk bisa memahami kitabnya insya Allah Ta'ala. Ya. Demikian dari Amin. kami. Terima kasih banyak. Amin. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bu Waalaikumsalam Sri Mulyani, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu warahmatullahi Sri Mulyani wabarakatuh. boleh saya di WA ya? Nggak apa-apa ya. Oh, Nanti iya suruh. baik Ustadz, baik Ustadz. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti. Insya Terima Allah. kasih lagi ya, insya Allah. Makasih banyak Insya Allah. semuanya. Sami-sami. Makasih Ustadz. Bersama Ibu, Bapak sekalian. Terima kasih semuanya.